Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan atau membahas terkait materi relasi ekuivalen, kompatibel, dan ordering relasi. Oke teman-teman, jadi relasi ekuivalen adalah sebuah relasi binari yang dikatakan ekuivalen bila memenuhi sifat refleksi, simetri, dan transitif. Nah teman-teman bisa lihat di slide terkait refleksi, simetri, dan transitif itu apa sih? Nah, di sini aku punya contoh untuk relasi ekuivalen. Misalkan nama mahasiswa, nilai, mata kuliah, dan umur itu aku tabelin seperti gambar di slide. Nah, karena huruf pertama nama-nama mahasiswa berlainan, maka himpunan mahasiswa dapat kita definisikan sebagai X sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, itu adalah anggota himpunan bilangan X. Sekarang, kita buat sebuah relasi R dari X ke X berdasarkan nilai mahasiswa. Jadi, R X ke X itu sama dengan R-nya anggotanya itu A, G, dan sebagiannya yang sudah seperti aku tulisin di slide. Kemudian ada juga relasi X ke X kita paparkan dalam bentuk matriks atau dalam bentuk tabel. Nah, itu juga udah aku liatin dalam bentuk tabelnya. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatiin tabelnya. Di situ kita punya 3 untuk memenuhi sifat refleksi ekuivalen. Nah, yang R refleksi itu karena A, B, B sampai seterusnya hingga J, J. Itu adalah anggota relasi. Kemudian ada R simetri. Karena A, G, A dan seterusnya itu adalah semua pasangan bolak-balik anggota R. Kemudian ada R transitif. Karena A, G, C dan A, J adalah anggota R. Jadi R X ke X itu berdasarkan nilai mahasiswa adalah relasi ekuivalen. Nah, kemudian di sini ada paparan relasi ekuivalen dengan graf berarah. Pada graf di slide, setiap lingkaran mempunyai relasi dengan dirinya sendiri atau disebut refleksi. Nah, dan garis penghubung boleh tidak diberi arah, yang berarti setiap garis penghubung mempunyai arah bolak-balik. Nah, relasi ekuivalen yang kita kelompokin berdasarkan nilai di tabel sebelumnya itu disebut equivalent classes. Kemudian kita lanjut ke relasi kompatibel. Nah, relasi kompatibel ini adalah sebuah relasi binari yang dikatakan kompatibel bila memenuhi sifat refleksi dan simetri, tetapi tidak harus transitif. Dari tabel sebelumnya, kita dapat membuat relasi kompatibel sebagai berikut nih. Aku udah buatin contohnya kayak di slide. Itu ada 6 kelompok mahasiswa dengan relasi kompatibel, yaitu yang pertama Ali, Hani, dan Ina. Kemudian yang kedua ada Hani dan Beni. Yang ketiga ada Cica dengan dirinya sendiri. Dan yang keempat ada Gali dan Jono. Kemudian selanjutnya ada Fani dan Jono. Dan yang terakhir itu ada Dani dan Eva. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ordering relasi. Sebuah relasi binari atau R pada himpunan semesta S dikatakan poset jika relasi R tersebut bersifat refleksi, antisimetri, dan transitif. Nah, ordering relasi ini sering dinyatakan dengan mendahului atau didahului seperti yang udah aku tulis di slide itu, kayak A kurang dari B itu sama dengan A mendahului B, dan seterusnya. Nah, kemudian ordering relasi ini seringkali dipaparkan dengan diagram Hess seperti contoh di slide berikutnya yang bakal aku kasih. Nah, di contoh kali ini dimisalkan relasi R adalah hubungan dalam himpunan A sama dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang didefinisikan oleh X membagi Y. Maka R adalah sebuah orde partial dalam A yang dapat digambarkan dengan diagram Hess sebagai yang ada di slide. Nah, seperti di slide, dari diagram Hess di slide itu dapat kita lihat bahwa 1 itu kurang dari 4.
Jadi 1 mendahului 4. Kemudian 1 itu kurang dari sama dengan 2. Jadi 1 langsung mendahului 2. Kemudian 2 tidak dapat dibandingkan dengan 3. Tidak sama dengan ya. Kemudian 4 itu lebih dari 1. Jadi 4 didahului 1 dan 2 itu lebih dari sama dengan 1. Jadi 2 itu langsung didahului 1. Udah itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.